bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang terlalu dahsyat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh memberikan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sekali lagi mari kita apa yang percaya katakan amin. Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap bangkit berdiri. Kita akan tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita, karena hanya Dia Tuhan dan kekuatan dalam Mazmur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semuanya tepuk tangan ya, yang kenceng buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara, Kaulah menara, dan kota
Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita, dan itu adalah rencana yang terbaik. Amin. Thank you Jesus. I love you Father. Kita worshipkan. Amin. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-Mu.
menepati janji-Mu, menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu setia dan akan selalu setia, karena nama-Mu adalah Allah yang benar dan yang setia. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau memperdengarkan kasih setia-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Perdengarkanlah suara-Mu, perdengarkanlah kasih setia-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan mengubah cara berpikir kami, mengubah gaya hidup kami, agar kehidupan kami boleh memproklamirkan kebesaran dan kesetiaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersama, kita katakan amin, amin, amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, lihat kiri kanan dan katakan, saya sangat senang bisa melihat kamu di sini. Amin. Ada sukacita dalam rumah Tuhan? Amin. Yang bersukacita lambaikan tangannya dong. Katakan kiri kanan saudara, kalau sebelah kanan dan kiri saudara adalah pria, kamu kelihatan ganteng hari ini. Kalau perempuan, katakan kamu kelihatan cantik hari ini. Tapi jangan duduk dulu. Kemudian katakan, tapi saya lebih ganteng daripada kamu. Saya lebih cantik daripada kamu. Amin. Haleluya. Ada sukacita semuanya, lambaikan tangan sekali lagi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih untuk worship team yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala Sidang dan Ibu, dan juga segenap leadership yang memberikan kesempatan buat saya bisa berdiri di tempat ini. Itu satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya kesini, tapi datangnya di malam hari, begitu ya Pak Gem ya, bersama tim waktu itu dari Singapura untuk kita melayani di beberapa gereja GSCA di Jawa Timur pada waktu itu. Jadi tadi sempat kami nyasar saudara, karena waktu kami datang waktu itu malam hari, dan puji Tuhan, terima kasih buat Pak Gem tadi yang menjemput kami di depan. Dan sekali lagi buat saya ini adalah satu kemurahan yang luar biasa kalau seorang gembala sidang berani, bisa dan mau memberikan kesempatan untuk orang lain berbagi firman Tuhan. Itu adalah satu kehormatan, satu kepercayaan, dan satu kesempatan yang luar biasa. Saya Yoel Sukardi, kita udah berteman kami berdua udah berteman. Saya dengan Pak Pendeta Elia, kami sudah saling kenal dan berteman itu dari tahun 93 ternyata ya. Kita udah sama-sama ada di sekolah Alkitab yang sama pada waktu itu di Surabaya, sebelum pada akhirnya kita lost contact pada waktu itu ya. Tapi kita bersyukur dengan adanya media sosial kita bisa terkoneksi kembali. Dan saudara, kalau kita mengenang teman-teman kita, orang-orang yang benar, yang Tuhan pertemukan dalam jalan kehidupan kita, itu menyegarkan tulang. Betul nggak saudara? Setiap kali kita merenungkan hidup seseorang dan mereka pernah menjadi berkat dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan itu menyegarkan tulang. Makanya kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik, yang tetap setia melayani Tuhan, dan kita bisa bersama-sama, itu adalah satu sukacita tersendiri. Saya dipercaya Tuhan untuk menggembalakan satu gereja di Bandung, dan saya ingin memperkenalkan tim yang bersama dengan saya. Harusnya kami berempat, tetapi istri saya dari tadi malam menggigil, jadi tidak bisa hadir ya, karena ada sedikit insiden dengan jempolnya yang menutup pintu mobil, ternyata jempolnya kejepit, dan itu membuat dari tadi malam dia menggigil. Dia tadi malam bilang kalau saya baik besok kita berangkat sama-sama gitu ya. Ternyata sampai tadi pagi jam 5 kita bangun pun dia masih belum fit. Jadi saya katakan udah istirahat aja gitu ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Gembala dan istri dan segenap jemaat. Jadi saya ingin memperkenalkan tim kami dari New Life, GSCA New Life yang ada di Bandung, yaitu Ibu Pendeta Siti Deborah. Boleh berdiri? Ya. Mari kita sambut dong. Iya.
Puji Tuhan. Kemudian ada Ibu Pendeta Lucky Juventi. Ya. Buat saya mereka adalah orang-orang yang hebat yang Tuhan berikan dalam tim penggembalaan kami yang ada di GSCA New Life Bandung. Dan sukacita kalau kita punya orang-orang hebat yang bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama, itu membuat kita makin semangatnya luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Tanpa berlama-lama, hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan, karena saya bertanya kepada Pak Gembala, temanya apa Pak Gem ya, dalam beberapa waktu ini temanya tentang pemuritan atau discipleship. Katakan sama-sama pemuritan. Katakan lebih kencang lagi dong sama-sama yang di belakang, pemuritan. Amin saudara, amin. Nah, discipleship itu berasal dari kata disciple, yang artinya juga sama sebenarnya. It's a kind of student atau pelajar atau murid. Seorang murid atau seorang pelajar adalah seseorang yang mengikuti pelajaran dan gaya hidup seseorang, dan dalam hal ini adalah gaya hidup dan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya bahwa kita semua adalah murid-murid Tuhan? Amin. Karena salah satu persyaratan untuk kita menjadi murid Tuhan, yang pertama, yang pasti adalah kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, betul? Boleh angkat tangan sekali lagi? Kalau kita adalah orang yang percaya, kita punya kualifikasi untuk disebut sebagai murid Yesus. Dan murid itu saya katakan di sini adalah seseorang yang mengikuti pengajaran dari seorang guru, seseorang yang mencoba melihat dan mengikuti gaya hidup gurunya. Dan kita, karena kita disebut sebagai murid daripada Yesus, maka kita perlu mendengar pengajaran yang diberikan oleh the great master kita, guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu melihat gaya hidup Yesus, dan pada akhirnya kita perlu mencontoh dan mengikuti gaya hidup master kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sejatinya pemuritan. Itulah sebenarnya seorang murid. Discipleship, the process of training people incrementally in some discipline or way of life. Tetapi ketika kita melihat guru kita, yaitu Yesus Kristus, kita membandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mengatakan dirinya, yang mengklaim bahwa mereka adalah murid Yesus. Atau bahkan ketika kita melihat kehidupan Yesus dan melihat kepada diri kita sendiri, dan kita membandingkan, kok kayaknya, sepertinya kita nggak melihat, kita belum melihat gaya hidup Yesus menjadi gaya hidup kita. Setuju? Betul nggak saudara? Kalau kita mau jujur, seringkali betapa jauhnya perbandingan antara gaya hidup Yesus dengan gaya hidup gereja hari-hari ini, gaya hidup Yesus dengan gaya hidup anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sehingga kita mulai bertanya-tanya, what's wrong? Di mana salahnya? Saya sebut tadi, discipleship, pemuritan is the process of training people incrementally. Artinya apa saudara? Itu adalah sebuah proses mentraining seseorang sedikit demi sedikit, step by step. Kita tidak bisa berharap ketika orang percaya Yesus langsung hidupnya seperti Yesus. Kita tidak bisa berharap ketika kita percaya Yesus langsung menjadi seperti Yesus. Tetapi kita harus tahu bahwa tujuan end goal, tujuan akhir dari seorang mengikut Yesus adalah kita menjadi sama seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bukan untuk memenuhi gedung gereja, bukan untuk menempati kursi-kursi yang kosong saja. No. Ketika saudara berkata, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku menerima Engkau sebagai Tuhan, Master, Guru dalam kehidupanku, mengertikah kita implikasi dari pernyataan itu? Bahwa kita punya goal dalam hidup ini, punya tujuan
untuk pada akhirnya menduplikasi gaya hidup dari seorang Yesus dalam hidup kita. Dan pemuritan itu memang sebuah proses. Dan pemuritan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Ada dua hal. Kenapa discipleship itu menjadi satu hal yang sangat penting? Yang pertama, saudara, Yesus melakukannya. Katakan sama-sama, Yesus melakukannya. Katakan kiri kanan saudara, kenapa pemuritan penting? Karena Yesus melakukannya. Belum semuanya kayaknya. Yang di belakang katakan Yesus melakukannya. Kalau Yesus melakukannya, gereja pun harus melakukannya. Yang setuju katakan amin. Kalau Yesus melakukannya, orang yang mengklaim dirinya sebagai orang percaya pun harus melakukannya. Amin. Karena apapun yang Yesus lakukan, itu yang seharusnya gereja Tuhan lakukan. Apapun yang Yesus lakukan, itu yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Yaitu masuk dalam proses pemuritan. Walaupun seperti yang saya katakan, pemuritan itu sebuah proses. Step by step, sedikit demi sedikit kita diubahkan dan berubah menjadi semakin dekat dengan gambar daripada Yesus dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasalnya yang keempat. Boleh ditampilkan ayatnya. Matius pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-18 sampai 22. Haleluya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Kalau sudah ketemu katakan amin. Mari kita bersama-sama baca ini. Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita baca bersama 2 dan 3. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa saudara? Kamu akan kujadikan apa saudara? Penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus kembali memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara, Yesus melakukannya. Sangat menarik buat saya. Kenapa saudara? Yesus itu pribadi yang luar biasa yang tidak mengikuti pakem dalam perekrutan pemuritan pada saat itu. Pada zaman itu ada begitu banyak rabi, ada banyak guru Alkitab yang sangat terkenal. Dan satu hal yang aneh, kalau seorang rabi, seorang Yesus, bukan murid yang datang kepada dia, tapi justru dia yang keluar ke tempat-tempat yang sepertinya aneh untuk memanggil orang tersebut menjadi murid. Karena pada zaman itu guru tidak akan keluar mencari murid. Dengarkan saya, pada masa Yesus hidup, seorang rabi, seorang guru tidak akan keluar untuk mengatakan kepada orang yang ada di jalanan, "Hey, come and follow me. Hey, mari datang dan ikut aku. Aku akan jadikan kamu muridku yang luar biasa." No. Tidak seperti itu saudara. Pada zaman itu murid yang akan melihat guru yang mana yang hebat. Mereka akan daftar. Mereka akan datang, mereka akan memohon, "Can you take me under your wings?" Bisa gak kamu didik saya, mentorin saya, muridin saya, supaya saya bisa menjadi seperti kamu. Tetapi yang Yesus lakukan luar biasa, karena dia keluar dan mencari murid-murid. Yang dicari bukan orang yang hebat, yang dicari adalah nelayan yang tidak berpendidikan. Saudara, kalau saudara dan saya dipanggil menjadi murid Yesus, itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Gak ada yang mengaminkan?
Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Yesus melakukannya. Itu sebabnya gereja pun harus melakukannya. Jujur, seringkali gereja menunggu orang datang ke gereja. Gereja seharusnya keluar dan mencari, bukan didatangi. Walaupun tidak salah didatangi. Tapi kalau kita melihat the nature of Jesus ministry, pelayanan Yesus selalu keluar mencari, keluar mencari, keluar dan mencari. Ketika saya bicara gereja, bukan hanya GSJA Maranatha, tapi adalah saudara dan saya. Mana kalau saudara percaya Yesus, menjadi murid Yesus, saudara menjadi gereja Tuhan, kita punya nature yang seharusnya adalah selalu keluar, selalu keluar, selalu keluar untuk mencari orang-orang di tempat yang tidak sepertinya kita ada di sana untuk memanggil mereka dan memuridkan mereka. Yesus melakukannya. Itu sebabnya pemuridan menjadi satu hal yang sangat penting karena Yesus melakukannya. Yesus bukan lagi nganggur, maka dia keluar cari murid. No, Yesus bukan lagi galau, lagi bingung dengan statusnya. Dia taruh di Facebook, dia taruh di IG, dia taruh di TikTok dan sebagainya. No, di apapun yang Yesus lakukan adalah ada dalam perfect plan, ada dalam rencana yang sempurna. Jadi kalau Yesus melakukan, itu adalah rencananya yang sempurna menjadi blueprint dari gereja Tuhan setelah dia tinggalkan nanti. Yang kedua, saudara, kenapa pemuridan itu penting? Karena Yesus apa, saudara? Yesus apa, saudara? Apakah saudara bersama saya? Yesus memerintahkannya. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai 20 tentu kita semua hafal. Tentu kita semua tahu, saudara. Dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 mulai. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa hanya ada 11? Yang satunya kemana? Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus, karena muridnya yang satu yaitu Yudas sudah mati, gantung diri ya. Ke bukit yang telah ditunjukkan kepada Yesus, tunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apa, saudara? Halo, karena itu apa, saudara? Pergilah." Artinya go out, keluar. Jangan hanya duduk di kursi gereja, jangan hanya di dalam gereja, keluar, pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, jadikanlah semua etnik grup muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang menarik, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa gereja perlu melakukan dan fokus kepada pemuridan? Karena Yesus melakukannya. Karena Yesus memerintahkannya. Saudara percaya bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja? Saudara percaya? Boleh angkat tangannya yang percaya? Oke, puji Tuhan. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan? Yang percaya angkat tangan. Amin. Kalau saudara percaya Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, berarti setiap omongan dan perintahnya ditaati atau tidak? Ditaati atau tidak? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita seringkali dengan begitu mudah mengatakan, Lord you are God, Tuhan Engkau adalah Allah, Jesus you are Lord of all, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jesus you are King of Kings. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Tetapi seringkali justru perkataan apa yang dikatakan Yesus seringkali kita abaikan. Apakah itu menunjukkan sebuah pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja buat kita? Karena kalau Yesus adalah raja di atas segala raja buat kita, maka apapun yang dia perintahkan, berapapun harganya, we will do it.
kita akan lakukannya. Seorang tokoh yang hidup di masa Adolf Hitler, yang akhirnya dia mati, dieksekusi mati. Dietrich Bonhoeffer, seorang hamba Tuhan, seorang theologian, dia berkata demikian, saudara. Ini yang selalu terngiang-ngiang terus dalam benak pikiran hati saya. Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Sangat keras karena Dietrich Bonhoeffer dia berkata demikian. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Dengarkan saya. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Kristen tetapi tanpa Kristus? Manakala iman Kristen kita tidak ada yang namanya pemuritan yang terjadi di sana. Wow. Yesus memang numbers is important, jumlah itu penting. Tetapi kalau kita perhatikan, Yesus pengikutnya ada ribuan. Dari ribuan itu ada lingkaran yang luar yaitu 500 orang. Dari 500 orang ada lingkaran selanjutnya ada 70 orang. Dari 70 orang ada lingkaran selanjutnya ada 12 orang. Dari lingkaran 12 orang ada 3 orang. Dari 3 orang ada 1 orang yang begitu dekat di hatinya, yaitu Rasul Yohanes. Saudara, pada akhirnya pandemi, jujur pandemi kemarin mau tidak mau itu benar-benar memporak-porandakan banyak gereja. Kenapa saudara? Karena ketika pemuritan tidak jalan, maka yang terjadi pandemi menunjukkan warna sejati dari seorang murid Kristus. Gereja bahkan banyak yang tutup setelah pandemi. Dan sangat menyedihkan ketika gereja tidak memuridkan. Ketika saya bicara gereja, itu tidak gedung, bukan gembala sidang. No, kita semua tidak melakukan apa yang Yesus katakan dan tidak mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Ada 3 hal kenapa kita gereja Tuhan, kenapa kita anak-anak Tuhan perlu fokus kepada yang namanya pemuritan. The discipleship 3 dampak. Yang pertama adalah mengubah kehidupan. Katakan sama-sama saya, mengubah kehidupan. Mengubah kehidupan. Kalau kita membaca dalam Matius pasalnya 4 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan apa saudara? Penjala manusia. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, Yesus melihat orang-orang ini sedang membereskan jala mereka. Dan disebut dikatakan karena mereka adalah nelayan. Murid-murid sebelumnya punya pekerjaan, punya status sosial sebagai seorang nelayan. Tapi manakala Yesus datang kepada mereka, manakala Yesus memanggil mereka dan meresponi panggilan Yesus dalam kehidupan mereka, there's something changed. Ada sesuatu yang berubah. Kalau yang tadinya di ayat yang pasal yang keempat, coba kita lihat pasal yang keempat, saya akan lihat di Alkitab saya. Sebab mereka adalah penjala ikan, di ayat yang ke-18 dikatakan, saudaranya, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan, atau dengan kata lain mereka adalah nelayan atau penjala ikan. Ini adalah pekerjaan mereka. Sebelum Yesus datang kepada mereka, mengajak mereka, memanggil mereka menjadi murid Yesus. Tetapi manakala Yesus memanggil mereka dan kemudian mereka mau meresponi panggilan Yesus,
Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengarkan saya baik-baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita tidak bisa mengatakan aku mengikut Yesus, tetapi pada saat yang sama kita tidak mengalami yang namanya keubahan hidup. Dengarkan saya baik-baik. Kita tidak bisa mengklaim aku pengikut Yesus, tetapi pada saat yang sama hidup kita tidak mengalami perubahan. Karena ketika Petrus, ketika Andreas, ketika Bartolomeus dan murid-murid yang lain mendengar Yesus bicara, come and follow me, mari datang dan ikut aku, I will make you a fisher of men. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Status mereka berubah. Dengarkan saya, kita tidak bisa mengklaim saya pengikut Yesus, tapi pada saat yang sama hidup kita gak pernah berubah. Ketika murid meresponi ajakan panggilan Tuhan, sesuatu langsung berubah menjadi penjala manusia. Itu sebabnya 1 Petrus mengatakan, dulu engkau tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita dipanggil, kita disebut sebagai kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah telah lakukan dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya dulu tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dulu saudara dan saya ada dalam kegelapan, dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu yang perlu kita beritakan. Perubahan itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak bisa ada di tempat yang sama dan berharap kita bergerak mengikuti Yesus yang berjalan ke arah yang berlawanan dengan posisi kehidupan saudara dan saya. Pemuritan akan berdampak pada perubahan kehidupan. Kenapa? Selama 3,5 tahun Yesus bersama dengan the inner circle of his disciple, bersama dengan lingkaran terkecil dengan murid-muridnya. Disitulah kita melihat perubahan yang luar biasa dari seorang Petrus, dari seorang Yohanes, dari seorang Bartolomeus, Andreas dan selanjutnya. Karena mereka bergaul dengan Yesus 3,5 tahun. Kita melihat pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang diubahkan kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan aku murid Yesus, tetapi tahun berganti tahun kehidupan saudara dan saya remain the same, tetap sama, tidak ada perubahan. Yang kedua, kenapa pemuritan itu penting? Dampaknya apa saudara? Kalau yang pertama tadi apa saudara? Saudara bersama saya? Mengubah apa? Halo, yang pertama barusan apa saudara? Mengubah kehidupan. Katakan mengubah kehidupan. Lihat kanan kiri, ya kanan kiri katakan mengubah kehidupan. Halo, halo, saudara bersama saya? Kalau saudara bersama saya boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya sangat penting ketika firman Tuhan itu disampaikan, memang kita perlu meresponi. Karena ketika kita meresponi ada interaksi dan pada akhirnya kita akan lebih mudah mengingat. Kalau saudara seorang pengajar, pendidik di sekolah biasanya kalau ada interaksi itu akan lebih gampang diingat berapa persennya. Tapi kalau monolog itu kebanyakan sedikit sekali. Jangankan minggu depan kita keluar dari gereja ditanyain tadi firman Tuhannya apa? Dari Alkitab sih. Apa? Kayaknya dari antara Kejadian sampai Wahyu dah. Ya, yang kedua saudara, dampak dari pemuritan, kenapa kita perlu fokus kepada pemuritan? Karena pemuritan akan mengubah kehidupan. Yang kedua adalah mengubah fokus. Dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10 juga dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di ayat sebelumnya dikatakan penjala ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau yang namanya penjala ikan atau nelayan, fokusnya kepada ikan, betul? Betul? Fokusnya adalah gimana bisa dapat ikan sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kita diubah menjadi penjala manusia, fokus kita adalah gimana kita bisa menjala manusia sebanyak-banyaknya. Gimana kita bisa memenangkan manusia sebanyak-banyaknya. Gimana kita bisa memuridkan mereka sebanyak-banyaknya. Dan dalam dunia psikologi, kita hanya akan bisa punya meaningful relationship. Hubungan yang berarti, hubungan yang dalam. Itu maksimum secara psikologi itu hanya dengan 12 orang saja. Selebihnya itu hanya hi and goodbye. Hanya halo, senang bisa ketemu, goodbye, selamat tinggal. Tidak ada hubungan yang dekat. Makanya Yesus membangun hubungan yang dekat hanya dengan 12 muridnya. Siapa yang punya Facebook? Boleh angkat tangan. Nggak banyak yang punya Facebook ternyata ya. WA, semua WA ada. IG. TikTok. Anak-anak muda atau siapapun kita yang terkoneksi, kalau zaman sekarang katanya Facebook itu untuk orang generasi tua itu. Facebook itu udah, kalau ditanyain punya Facebook gak? Punya, udah generasi tua itu. Termasuk saya saudara, termasuk saya. Di Facebook kadang-kala kita punya pertemanan sampai ratusan ribuan, betul gak? Betul gak? Saudara tahu ulang tahun mereka? Tahu saya Pak Yuel, setelah di pop up, di remind oleh Facebook. Baru kita tahu, oh dia ulang tahun hari ini, langsung kita cepet-cepet selamat ulang tahun ya. Tapi kalau Facebook enggak, algoritmanya enggak mengingatkan kita enggak akan tahu kalau si A si B yang berteman dengan kita di Facebook ulang tahun. Saudara tahu enggak kesukaan warna kesukaan dia, makanan kesukaannya enggak tahu, rumahnya di mana enggak tahu, suaminya siapa, istrinya siapa, anaknya berapa, sekolah di mana enggak tahu. Karena kita enggak punya meaningful relationship. Meaningful relationship hanya kita punyai dengan 12 orang saja. Ketika seseorang terima Yesus dan mengklaim dirinya menjadi murid Yesus, maka itu bisa terlihat ukurannya adalah pada fokus hidupnya. Fokus hidupnya untuk apa? Oh, saya sih cari cuan aja Pak Yohan. Gak salah kalau kita pengusaha, cuan. Kalau kita bekerja, oh yang penting promosi Pak Yohan, naik jabatan terus, gak salah. Karena ketika kita bekerja kita rindu kita dipromosiin terus kan, betul gak saudara? Gak ada yang mengaminkan ternyata. Gak ada yang mengaminkan ternyata. Siapa yang ingin dipromosiin oleh Tuhan? Kenapa gak mengaminkan gitu loh? Ya, gak salah kita cari untung yang besar di tempat usaha kita, amin. Para pengusaha-pengusaha, amin. Gak salah kita mengejar untuk kita dipromosikan, amin. Tetapi semua usaha kita, semua pekerjaan kita itu hanya platform, itu hanya media, itu hanya jembatan bagi kita yang Tuhan percayakan agar semua itu kita pakai untuk jiwa-jiwa. Amin. Ketika saudara menjadi seorang businessman, businesswoman, seorang pengusaha, cari untung mah harus, karena kalau enggak bagaimana perusahaan bisa running? Bagaimana saudara bisa menggaji karyawan? Tetapi fokus kita bukan sekedar untung saja, tetapi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di perusahaan kita, bagaimana kita bisa menjangkaunya, bagaimana kita bisa memuridkannya. Di kantor, di marketplace, dimanapun kita berada, itu menjadi platform, itu menjadi jembatan, itu menjadi media untuk kita bisa menjangkau mereka dan memuridkan mereka. Perahu dan jala menjadi alat, menjadi sarana untuk kita menjangkau mereka. Bahkan pelayanan, bahkan gereja itu hanya kepercayaan menjadi alat untuk kita bisa menjangkau. Yang ketiga, mengubah destiny. Katakan mengubah destiny. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa saudara?
Menjadi apa saudara? Saksiku di mana? Yerusalem, dan di seluruh mana? Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wow. Ini adalah destiny setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah destiny setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus dan menjadi murid Yesus. Tuhan memanggil gerejanya menjadi the world Christian. Menjadi gereja yang berdampak kepada dunia. Amin. Dimulai dari Yerusalem, lanjut ke seluruh Yudea, sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Wow. Tuhan tuh Tuhan yang besar. Dia gak pernah merencanakan sesuatu yang kecil buat saudara dan saya. Amin. Kalau saya merenungkan hidup saya, masa lalu saya, seringkali saya menitiskan air mata dan menangis. Kita sama-sama di training di sekolah Alkitab 10 bulan pada waktu itu dengan Pak Pendeta Elia. Dan Pak Pendeta Elia tahu gereja tempat saya praktek di Mojokerto. Ya, betapa luar biasanya. Dan punya mimpi besar itu sangat penting ternyata. Beberapa tahun sebelum Tuhan membawa saya keluar, saya pernah punya mimpi, Tuhan, saya pengen ke negara ini Tuhan. Saya pengen ke sana Tuhan. Dan ternyata 7 tahun kemudian Tuhan bawa saya untuk menyelesaikan studi di Singapura. Tinggal di sana 7 tahun juga. Dari banyak hal gak mungkin. Gak punya uang dan sebagainya. Bahasa Inggris juga pas-pasan pada waktu itu. Ya, tapi ketika Tuhan membuka jalan dan membuka kesempatan dan memberikan kepercayaan, kita melangkah dengan iman. Dan memang gereja Tuhan gak boleh bermimpi kecil. Lihat kiri kananmu, mimpimu kecil atau besar? Lihat kiri kanan saudara, tanya, toel sedikit ya, supaya jangan ada yang ngantuk ya. Nah, ya. Mimpilah yang besar. Amin. Tapi seperti Pak Budi Setiawan, mantan ketua BPP, ya. Mimpi yang dari Tuhan itu tidak didapat di malam hari. Mimpi yang dari Tuhan seringkali didapat di siang hari. Itu. Artinya apa? Jangan ketika lagi tidur saudara mimpi. Oh, aku punya mimpi pengen jadi begini. No. Mimpi itu melibatkan sebuah planning yang tajam. Visi yang tajam yang dari Tuhan. Saya nggak pernah berpikir bahwa Tuhan itu akan bawa saya begitu jauh. Ketika tahun kedua saya ada di Singapura, ada salah satu leader di gereja saya mengatakan, bro, aku mau kasih kamu beasiswa, lanjut kuliah di US saja. Saya bilang, no, bukan sekarang saya merasa, tapi one day saya akan ke sana. One day saya akan ke sana. Tuhan itu luar biasa, setiap perkataan kita itu punya kuasa saudara. Amin. Perkataan saudara itu punya kuasa loh. Makanya hidup dan mati kita ditentukan oleh omongan kita. Amsal mengatakan begitu. Ketika kita ngomong yang baik, apalagi kita bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan bisa kabulkan, Tuhan bisa genapi. Saya akan ke sana one day. 2014 ketika saya masih melayani di satu badan misi dari US, Tuhan bawa saya ke sana. Dan yang membuat saya menangis adalah ketika saya bisa duduk bersama dengan teman-teman mantan presiden Indonesia yang ada di US. Ngobrol dengan mereka, diskusi dengan mereka. Ngobrol, tukar pendapat dengan beberapa senator, dengan beberapa anggota parlemen. Saya duduk sambil menangis. Tuhan, kok sampai sejauh ini Tuhan bawa saya? Siapa saya Tuhan? Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika Yesus ngomong gak pernah salah. Ketika Yesus ngomong belum pernah salah.
Saya ulang, ketika Yesus ngomong dia belum pernah salah. Dan dia tidak akan pernah salah. Rencana Tuhan buat saudara dan saya besar. Karena dia Allah yang besar. Dan rencana Tuhan buat gerejanya juga besar. Walaupun dimulai dari yang kecil di Yerusalem, dilanjutkan dengan Yudea, dilanjutkan dengan Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan bumi itu gak ada batasannya. Dengan kata lain, kenapa kita perlu masuk dalam proses pemuritan? Karena dengan pemuritan akan terjadi kehidupan yang diubahkan. Akan ada yang namanya fokus yang diubahkan. Dan akan ada yang namanya destiny yang diubahkan. Saya tumbuh lahir dari keluarga yang sangat susah. Bahkan sangat miskin. Orang miskin melihat saya kasihan. Kasihan deh lu miskin. Rumah saya waktu kecil terbuat dari bambu. Tidur tidak ada kasur. Tikar yang terbuat dari balai-balai. Terkadang ada makanan dimakan, terkadang gak ada makanan, ya udah diem aja, minum air putih. Sekolah selalu terlambat bayar. Orang tua tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi ketika saya dipanggil Tuhan, saya dari seberang. Ketika dipanggil Tuhan, percaya Yesus, belajar melayani walaupun tidak banyak hal yang kita mengerti. Dengan tulus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Jangan pernah berhenti bermimpi yang besar. Maka Allah saudara yang besar akan mewujudkan mimpi-mimpi yang besar dalam kehidupan saudara. Supaya kita tahu bahwa Allah saudara adalah Allah yang besar. Anak-anak muda dengarkan saya. Saya gak peduli bagaimana keluarga kalian. Kalian dari keluarga yang broken, kalian dari keluarga yang hancur, kalian dari keluarga yang miskin, I don't care. Saya gak peduli, tapi ketika kalian mengizinkan mimpi Allah yang besar ditaruh dalam hatimu dan engkau terus berjalan dalam ketaatan, dengarkan saya, engkau akan melihat karya Allah yang besar dinyatakan dalam hidupmu. Itu sebabnya pemuritan menjadi satu hal yang sangat krusial hari-hari ini. Karena hanya dengan pemuritan akan terjadi perubahan kehidupan, perubahan fokus, dan perubahan destiny. Siapa yang menyangka Petrus, orang dari Galilea, nelayan, gak terlalu berpendidikan, dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang menyangka seorang Yohanes yang disebut sebagai Boanerges, anak-anak guru, suka marahnya luar biasa, dipakai Tuhan menuliskan Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Dia dikenal sebagai rasul kasih. Siapa yang menyangka seorang Paulus yang dikenal sebagai penghancur gereja, perusak gereja, pembunuh anak-anak Tuhan, justru dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa untuk memberitakan Injil Tuhan. Saya percaya kalau ada di antara orang-orang di sini yang menangkap apa yang Tuhan sampaikan, God has a plan for you. Allah punya rencana buat kita. Dan rencananya tidak pernah rencana yang kecil, rencana yang besar. Kenapa? Karena saudara adalah maha karyanya Allah. Saudara adalah maha karya Allah. Wow. Saudara tahu maha karya itu apa? Efesus 2 ayat 10. Saudara tahu apa arti maha karya? Maha karya itu adalah satu-satunya, gak ada yang lain, betul? Satu-satunya gak ada yang lain. Yang kedua, sebelum saudara ada, udah direncanakan jauh-jauh hari. Makanya firman Tuhan berkata, sebelum engkau dilahirkan, engkau masih ada dalam kandungan ibumu. I know your name. Aku sudah tahu namamu. Kenapa? Karena saudara adalah maha karyanya Allah. Maha karya itu direncanakan dengan sempurna, dieksekusi dengan sempurna. Itu sebabnya saudara disebut sebagai kejadianku dahsyat dan ajaib. Sehingga kalau saudara adalah maha karyanya Allah, maka seharusnya kita juga mendisplay kebesaran Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Yang ketiga, ada tantangan buat kita semua. Yang pertama, maukah kita dimuridkan oleh orang lain? Ya, untuk kita menjadi murid, kita harus dimuridkan. Ya, pertanyaan yang kita perlu renungkan adalah, saudara mau gak dimuridkan oleh orang lain?
Saudara punya mentor enggak? Saudara punya mentor enggak? Saudara punya guru rohani yang akan ketika kita buat salah, dia akan dengan kasih, dengan terus terang menegur kita, menasihati kita, dan kita tahu dia melakukannya karena mengasihi kita. Dia akan mengasah kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti besi menajamkan besi, supaya kita menjadi sama dengan guru kita. Punya enggak kita orang tua rohani, kakak rohani, pembina rohani, yang kita kasih mereka kesempatan untuk mendidik kita, membina kita, membimbing kita, bahkan menajamkan diri kita lebih lagi. Dan yang kedua, maukah kita memuridkan orang lain? Karena untuk kita bisa memuridkan orang lain, kita harus jadi murid lebih dulu. Kita tidak bisa memuridkan orang lain kalau kita sendiri gak jadi murid. Untuk kita bisa memuridkan orang lain, kita harus belajar memasang telinga kita dan hati kita dengan segala kerendahan hati, menerima koreksi dari orang lain, menerima teguran dari orang lain, menerima bimbingan, arahan dari orang lain. Baru ketika kita menerima itu, kita bisa memuridkan orang lain. Dalam bulan-bulan ini tema di gereja kami adalah tentang salah satu disiplin rohani murid Tuhan adalah penundukan diri. Dan saya katakan otoritas yang Allah berikan kepada kita tergantung sampai sejauh mana penundukan kita kepada otoritas. Semakin kita belajar menundukkan diri kepada otoritas tertinggi kita yaitu Tuhan, Tuhan akan semakin menambahkan otoritas demi otoritas itu kepada kita. Karena otoritas dengan penundukan diri itu go hand in hand, berjalan seiring seirama. Antara kita memuridkan dan dimuridkan itu berjalan seiring seirama, seperti langkah kaki kanan dan langkah kaki kiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, GSCA Maranatha Family, Tuhan rindu dan kita semua yang ada di sini, kita semua merenungkan firman yang barusan saya sampaikan ini. Maukah kita dimuridkan lebih dalam lagi? Karena hanya dengan kita dimuridkan, kita akan bisa memuridkan yang lain. Dan manakala kita dimuridkan dan memuridkan yang lain, dampaknya kita akan melihat perubahan hidup terjadi. Kita akan melihat perubahan fokus terjadi. Dan kita akan melihat perubahan destiny. Secara pribadi, secara komunitas sebagai gereja Tuhan, GSCA Maranatha Family akan melihat bahwa GSCA Maranatha Family dipanggil bukan hanya untuk berdampak di Yerusalem, bukan hanya berdampak untuk Yudea, bukan hanya berdampak di Samaria, tapi sampai di ujung bumi. Amin. Eropa menunggu orang-orang Asia, saudara. Kenapa? Di Eropa seperti yang Pastor Rika Riyati sampaikan dalam acara kongres kemarin, ada banyak gereja menunggu di sana. Berapa tahun yang lalu saya diminta ke Belanda pun, pendeta di sana, pimpinan persekutuan gereja-gereja Pantai Costa ngomong kepada saya, Pak Yoel bisa nggak 1 bulan di sini Pak? 1 bulan Pak, kita keliling pelayanan di sana sini Pak, dan sebagainya. Aduh nggak bisa Pak, kita gembala sidang nggak mungkin ninggalin 1 bulan gitu ya. Ya, dan pada waktu itu kita belum punya leadership team di gereja kami. Dan bersyukur sekarang di gereja kami punya leadership team, punya tim pengkhotbah yang sebagian ada orang awam. Ya, hampir separuh dari pengkhotbah di gereja kami adalah orang-orang awam yang memang kita muridkan. Ya, pemuridan itu tidak harus di kelas, ada papan tulis, ada buku yang dicatat. Terkadang di meja makan sambil minum kopi terjadilah pemuridan di situ. Sharing kehidupan, sharing nilai. Dan seringkali saya duduk mendengarkan tim pengkhotbah kami, orang-orang awam, mereka di marketplace, mereka khotbah, saya duduk di situ nangis, nangis. Kenapa? Saya berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk orang-orang hebat yang Tuhan kirimkan dalam kami. Dan dikasih oleh Tuhan, kita para pemimpin punya tanggung jawab yang besar untuk memimpin demi generasi leadership yang akan datang. Amin. Amin. Tapi jemaat juga begitu.
Pemuritan bukan job desk-nya Pak Gembala saja. Pemuritan adalah job desk setiap anak-anak Tuhan. Bayangkan kalau satu orang memuridkan satu orang, orang itu akan mengalami perubahan hidup. Dia akan bersaksi, fokusnya berubah, destininya berubah. Wow, sebuah dampak yang luar biasa akan terjadi. Seringkali kita mendengar satu kalimat seperti ini. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang gak peduli seberapa banyak yang kita tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak engkau peduli kepada mereka. Jangan hanya kita menjadi orang Kristen yang datang di hari Minggu, duduk di gereja, tapi pulang tidak berdampak apa-apa. Tuhan mau ketika kita keluar meninggalkan gereja ini, disitulah kita akan membangun gereja yang sebenarnya. Ketika kita berkumpul bersama, berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain, disitulah gereja yang sebenarnya dibangun dan terbangun. Pemuritan tidak harus di dalam kelas setting, tetapi pemuritan bisa dilakukan di tempat kerja, di perusahaan, di kampus, di sekolah, dimanapun saudara dan saya berada. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, coba cari ayat, pernah gak Yesus memuridkan murid-muridnya masuk dalam ruangan kelas? Ada? Ada gak? Hampir, kayaknya tidak ada. Pemuritan yang Yesus lakukan adalah di pinggir pantai. Pemuritan yang Yesus lakukan ketika makan bersama. Pemuritan yang Yesus lakukan ketika dia makan roti bersama, ada di atas perahu bersama-sama. Dia pergi di mana ada orang di sana. Dia bagikan nilai, dia bagikan kehidupan, sehingga orang yang menangkap hidupnya diubahkan, berdampak. Dan salah satu bukti dampak dari pemuritan Yesus adalah saudara dan saya yang ada di sini pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik WL Singer bisa maju ke depan. Boleh lagu. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. This is my desire. Inilah rinduku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Hatiku dan jiwaku semua.
setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Biar keyboard saja yang mainkan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembahmu. seluruh hidupku, Seluruh hidupku memujimu, memujimu. ku menyembahmu ya Allahku. Ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku, Ku berikan hatiku dan jiwaku. semuanya bagimu, Semuanya bagimu di dalam hidupku. di setiap waktu. Setiap waktu Nyatakan jalan Tuhan. nyatakan jalan. Berikan hatiku Ku berikan hatiku dan jiwaku dan Tuhan. jiwaku. Semuanya bagimu, Semuanya bagimu di dalam hidupku. di setiap waktu. Setiap waktu Amin, amin, amin. Nyatakan jalanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu renungkan saat ini. Ketika murid-murid itu dipanggil dan mereka meresponi, ada sesuatu yang terjadi. Dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada sebuah perubahan. Perubahan hidup. Ada sebuah perubahan fokus. Yang akhirnya terjadi perubahan destiny. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim dan mengatakan aku pengikut Yesus, aku murid Yesus, tapi kita tidak melihat adanya perubahan hidup, perubahan fokus yang membawa kita pada perubahan destiny. Setiap saudara dan saya yang hadir di tempat ini adalah masterpiece-nya Allah. Setiap saudara dan saya adalah mahakarya Allah yang besar. Kalau dia adalah Allah yang besar dan saudara adalah mahakarya, maka ada sebuah rencana Allah yang besar ada pada setiap saudara dan saya. Ada sesuatu yang lebih dari yang ada saat ini, yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Dimulai di pinggir pantai, ketika Yesus datang kepada Petrus, "Come and follow me." Mari datang dan ikut aku. Dibutuhkan sebuah respon. Petrus meresponi, dan semenjak itu dia berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari mulai dari titik sana. Mari mulai dari langkah itu. Ketika hidup saudara dan saya mulai mengalami perubahan, Allah mau saudara pun mengalami perubahan fokus. Terus melangkah di sana, terus berjalan di sana, dan Allah akan menyatakan destiny-Nya bagi saudara yang sangat besar. Seorang Petrus, seorang nelayan, Tuhan pakai begitu luar biasa.
murid-murid yang dianggap sebelah mata. Kisah Rasul mengatakan mereka menjungkir balikan dunia, mereka menggoncangkan dunia. Anak Tuhan dipanggil untuk menggoncangkan dunia. Gereja Tuhan dipanggil untuk menggoncangkan dunia, bukan sebaliknya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami adalah mahakarya-Mu. Kami adalah mahakarya-Mu Tuhan. Terima kasih buat rencana-Mu, buat destiny-Mu yang Allah berikan, dan buat destiny yang Allah telah taruh dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Allah memanggil gerejanya bukan untuk ada di Yerusalem saja. Allah memanggil gerejanya sampai ke ujung bumi, tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Sampai alam maut tidak dapat menggoncangkannya, menghancurkannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin mengundang anak-anak muda di tempat ini. Mari anak-anak muda maju ke depan. Allah punya rencana yang luar biasa buat kalian. Anak-anak muda ada? Ada anak-anak muda? Ada? Mari maju ke depan. Anak-anak muda, mari maju ke depan. Haleluya. Mari anak-anak muda maju ke depan. Jangan pernah bermimpi yang kecil. Dengarkan saya. Jangan pernah remehkan mimpimu. Karena Allahmu tidak pernah meremehkan mimpi-mimpi kalian. Bisa di sebelah kanan sini. Ada nggak orang tua dari anak-anak yang luar biasa ini ada di tengah-tengah kita? Papa, mama, om atau tante yang ada di sini. Ada nggak? Ada? Kalau ada Pak, Bapak, Ibu, orang tua, saya undang Bapak Ibu maju ke depan. Peluk anak Bapak Ibu. Doakan mereka bahwa ada rencana Allah yang besar atas hidup anak-anak Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ada rencana yang besar buat mereka. Hari ini belum kelihatan. Hari ini kita belum melihat. Tapi saya percaya Allah telah menaruh kebesaran di dalam mereka. Karena mereka adalah maha karya Allah. Mari, ada beberapa anak muda yang tidak ada orang tuanya, mari. Yang lain, pastoral team, ada hamba-hamba Tuhan bisa membantu saya. Ada pastoral team, ada hamba-hamba Tuhan bisa membantu saya mendoakan yang
Haleluya. 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 Mari jemaat angkat tanganmu. Mari jemaat angkat tanganmu. Haleluya. Mari jemaat angkat tanganmu, arahkan tanganmu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan tanganmu kepada mereka dan minta berkat Tuhan atas mereka. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berhenti bicara, tapi kiranya firman-Mu terus berbicara kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan. Karena satu kali kami mendengar firman-Mu, ada dua hal yang kami akan terima: kasih Allah yang tidak terbatas, kuasa Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari anak-anak muda yang di depan angkat tanganmu. Anak-anak muda yang di depan angkat tanganmu. Anak-anak muda yang di depan angkat tanganmu. Yesus. Terima dengan iman.
Percayalah bahwa Engkau adalah mahakarya Allah yang besar. Kalian semua istimewa. Kalian semua istimewa. Yes, Jesus. Di tanganmu Allah telah memberikan, menaruh segala yang kau butuhkan untuk menjadi orang-orang yang besar bagi kerajaan Allah. Semua sudah ada di tanganmu. Terima dengan iman, melangkah di dalamnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak mudamu yang luar biasa. Jagai hati mereka, pelihara mereka dalam hatimu. Kirimkan orang-orang yang akan mendukung mereka, untuk mereka menggenapi rencanamu, untuk mereka mencapai visimu dalam diri mereka. Kirimkan orang-orang itu dalam mereka, Tuhan. Buat mereka selalu kagum akan Engkau, supaya mereka menjadi kekaguman bagi namamu yang mengagumkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Silakan kembali ke Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saya juga diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi tim yang dari Bandung, Julef, yang sudah memberkati kita dan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan Bapak Ibu semua saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan pengumuman bagi kita semua, yang pertama yaitu ibadah akan dimulai seperti biasa setelah kita sudah hampir lama 1 minggu kita libur. Jadi untuk ibadah doa pagi kita laksanakan melalui Zoom pukul 4:30 pagi, dan ibadah kaum wanita juga kita akan adakan kembali karena kita juga akan mempersiapkan untuk Harnas kaum wanita. Dan setelah itu pada hari Rabu kita adakan MPC yang dimulai pukul 6:30 malam di gereja. Dan selanjutnya bagi para pelayan ibadah diadakan juga latihan dan ibadah pada hari Jumat pukul jam 6 sore. Dan bagi kaum muda remaja juga diadakan seperti biasa pukul 6 sore pada hari Sabtu. Dan mengingatkan kembali pada hari Kamis pada tanggal 17 Agustus 2023 kita akan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Untuk itu kita akan ibadah dan diadakan pukul 8 pagi dengan dress code. Kali ini kita spesial dan menggunakan pakaian adat nasional. Jadi kita akan sama-sama datang, kita akan sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita sampai pada hari ini bangsa negara Indonesia ke-78 tahun karena adalah kasih karunia Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu, untuk selanjutnya info MAFA akan kami hadirkan beberapa pengumuman yang penting dan selanjutnya kita akan bisa membacanya di sana. Dan kami persilakan kepada Bapak Gembala Pendeta Elia Petoto untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Bila kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
Tuhan yang adalah biji mata Tuhan, orang-orang yang berharga di mata Tuhan, untuk Tuhan pakai menyatakan mimpi besar Tuhan untuk dunia ini. Sehingga kami adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dan kami mau menyediakan hidup kami untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu yang terus akan meneguhkan pelayanan-pelayanan kami, meneguhkan pengutusan Tuhan atas kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah hari-hari ini Tuhan mengubahkan kehidupan kami, Tuhan mengubahkan fokus pelayanan kami, dan Tuhan akan mengubahkan destiny kami. Dan kami akan tahu kemuliaan Tuhan akan turun atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa berkati hamba-Mu Pendeta Yoel Sukardi dalam keluarga pelayanan. Tuhan akan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam pengembalaannya Tuhan akan memberkati. Dan hari ini kami juga berdoa untuk istri yang terganggu kesehatannya. Kiranya Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan. Sampai hari ini kami tetap percaya Engkau Allah yang menjadi penyembuh bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk para hamba-hamba-Mu yang setelah mengikut kongres ada beberapa yang jatuh sakit. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, ya Tuhan juga memulihkan hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh sehat kembali dan kembali ke tempat pelayanan, menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk yang datang saat pagi hari ini. Tuhan mengasihi kami, berkati nikah rumah tangga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Sungguh diberkati oleh Tuhan, dan surga turun atas keluarga mereka. Hamba berdoa untuk apa yang dijumpai oleh tangan anak-anak-Mu ketika mereka harus bekerja keras. Tuhan berkatilah mereka, sehingga di antara mereka tidak ada yang berkekurangan, semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Allah. Tantangan-tantangan ekonomi di masa-masa ini, biarlah Tuhan memampukan mereka untuk mengatasinya dengan hikmat dan pertolongan yang dari Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan, ketika kami berdoa sendiri di hadapan Allah, ketika kami membangun mezbah keluarga kami, ketika kami beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama, biarlah perkenanan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga peribadatan kami, pelayanan kami tidak sia-sia, tetapi perkenanan Tuhan ada pada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa datang hari ini karena juga lemah tubuh, terbaring sakit. Jamah dimanapun mereka berada, apapun sakitnya, kami percaya Tuhan akan jamah dan sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang lemah, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang berada dalam kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, perjalanan pergi dan pulang mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat apa yang kami doakan. Beberapa waktu kami berdoa untuk kongres yang ke-24 sudah berjalan dengan baik. Arah gereja sidang jemaat Allah ditetapkan, pemimpin-pemimpin baru ditetapkan, dan biarlah kami akan kembali melihat dan kami akan bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa gereja ini yang sudah juga ikut ambil bagian, jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian, Tuhan memberkatinya. Tuhan yang akan memberkati
keikutsertaan kami dalam membangun tubuh Kristus yang besar dalam organisasi gereja sidang jemaat Allah. Tuhan memberkati. Hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang waktu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan mewarnai hari-hari kami. Hamba-Mu juga serahkan persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan. Tuhan akan memberkatinya. Persembahan misi, persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati. Tangan-tangan sudah memberikan dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Hamba berdoa biarlah tingkap surga terbuka bagi kami. Hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami akan mengelola dengan baik, dengan tepat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Bila Tuhan akan memberkati di tahun-tahun politik, Tuhan akan memberkati. Tuhan kedamaian, ketentraman terus terjadi di bangsa kami. Saatnya nanti tahun 2024 kami akan memilih pemimpin-pemimpin, kami akan memilih wakil-wakil. Tuhan kiranya Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur atas segala kasih dan berkat. Kami akan berpisah. Kami mohon berkat-Mu, Tuhan limpahkan bagi kami semua. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput para saleh-salehnya, yaitu kita semuanya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.